Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-207, Senin 29 Juli 2024, kita edisinya podcast. Dan begitu istimewa karena sore menjelang malam ini saya ketemu dengan kakanda saya, Densa RS. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk diketahui penonton Densa SN, kakanda saya Densa RS ini adalah seorang mantan atlet Kak ya. Dan banyak aktif di dunia organisasi kemasyarakatan, organisasi kemudaan, dan catatan prestasinya yang saya baca ini diantaranya ini Kak ya. Tahun 2008 pernah meraih medali emas tunggal putra Porda Sumatera Selatan. 88. Tahun 1988 Kak ya. Kemudian di sini begitu banyak kurikulum PT ya yang tertulis Kak ya. Saya catat yang 3 teratas Kak ya. Pernah menjadi deklarator pendirian Federasi Triathlon Indonesia 2008, kemudian pernah menjadi sekretaris pengurus Provinsi Karang Taruna Sumsel 2015-2020, kemudian pernah menjadi wakil ketua pengurus daerah KNPI Sumatera Selatan. Begitu banyak Kak ya. Tapi sore hari ini kita akan lebih fokus bagaimana kepedulian seorang kakanda saya Densa untuk dunia olahraga Sumatera Selatan. Mungkin kita secara umum dulu Kak ya. Bagaimana menurut pandangan dari Kak Densa? Silakan Kak. Makasih Bung Agus. Kami sudah bisa bergabung di acara podcast yang cukup prestisius ini di Sumatera Selatan. Lensa SN. Makasih. Lensa SN. Dan saya tahu persis bagaimana perjalanan seorang Adinda Agus membangun media ini dari seorang wartawan muda dulu tahun 90-an, tahun 2000-an sampai sekarang masih eksis. Terima kasih Kak ya. Bung Agus, olahraga itu kan banyak cabang-cabangnya itu. Jadi kalau mau bicara olahraga prestasi, mau bicara turnamen, mau bicara sport event ya, apa olahraga pariwisata. Mungkin sore ini karena kita ini kan sudah ada Jakabaring Sport City. Dan itu satu sport venue yang terbaik di Asia. Dan dibuktikan memang berapa kali multi event internasional digelar di situ kan. Tapi kan sekarang Jakabaring Sport City itu belum secara optimal bisa digunakan. Belum maksimal Kak ya? Belum maksimal. Sementara Menteri Pariwisata sebelum Pak Sandiaga Uno, Pak Wisnu Tama, sebelum Pak Wisnu Tama itu saya lupa namanya. Nah, beliau mendeklarasikan Kota Palembang itu menjadi sport tourism city. Yang salah satu supportingnya itu adalah Jakabaring Sport City. Jakabaring Sport City ya. Nah, ini mungkin yang coba kita ulas Kak ya. Kita ulas. Tapi kalau kita melihat sekarang Kak ya, Jakabaring Sport City ya, bagaimana pandangan Kak Densa secara umum? Silakan Kak. Ya Jakabaring Sport City dengan standar sport venue internasionalnya itu masih sangat rendah sekali. Sangat rendah baik dari ya? Sisi frekuensi eventnya maupun dari sisi pengelolaan secara profesional untuk pemanfaatan. Sayang sekali Kak ya? Sayang sekali. Padahal itu kalau saya tidak salah bisa 20 cabang olahraga. Iya benar. Yang bisa digelar di situ. Dan beberapa venue itu terbaik di Asia. Terbaik di Asia. Saya kasih contoh untuk triathlon. Triathlon itu dia itu terbaik nomor 1 di Asia untuk triathlon yang menggunakan danau ya. Karena triathlon itu ada yang menggunakan danau, ada yang menggunakan pantai. Itu pakai danau buatan lagi ya. Kemudian dia mempunyai trek untuk dayung itu kalau tidak salah dulu pernah disebut terpanjang di dunia kan. Dan banyak lagi yang lain. Dan sayang sekali untuk triathlon tidak ada lagi event Kak ya? Tidak ada lagi. Sepanjang berapa tahun terakhir ini Kak dari catatan? 2018 sampai sekarang ya. Kemudian kita mengingat flashback masa lalu Kak ya, bahwa Jakabaring Sport City itu pernah menjadi tempat pesta olahraga internasional ya. Yang saya ingat itu pernah SEA Games, kemudian Asian Games, kemudian Islamic Solidarity. Kemudian pernah menjadi yang Asian University Kak ya. Dan sekarang
untuk event Kak ya. Menurut pengamatan Kak Densa, mengapa event di Jakabaring Sport City itu menjadi sangat minim atau sama sekali tidak ada? Silakan Kak. Saya pengalaman menggelar event di Jakabaring itu beberapa kali. Ya. Dari manajemen Jakabaring itu sebelum jadi PT sekarang, dulu masih dikelola oleh UPT ya, oleh BPKAD sampai ini. Memang ada disparitas harga sewa, itu salah satu penyebab. Harga sewa. Jadi beberapa turnamen yang oleh pengurus nasionalnya itu mau ditempatkan di Palembang dan menggunakan itu kan dicas per hari. Dicas per hari. Harganya itu kan, karena dia menggunakan standar profesional dan itu memberatkan. Akhirnya event-event itu tidak ditaruh di Palembang, Sumatera Selatan, ditaruh di provinsi lain yang bisa kasih free penggunaan venue itu. Itu salah satunya. Salah satunya. Mungkin faktor lain tidak ada usaha mungkin Kak ya untuk menarik event-event internasional itu ke Palembang lagi mungkin Kak? Ya mungkin marketingnya Harus jalan Kak ya. harus jalan dan kan marketing sport itu kan berbeda dengan menjual produk lain kan gitu. Kan gitu. Kemudian menjadikan Jakabaring Sport City menjadi tempat olahraga yang benar-benar terpadu menjadi jauh sekarang Kak ya, walaupun namanya tetap Jakabaring Sport City. Bagaimana pengamatan Kak Densa? Bung Agus, jangan lupa bahwa keterlibatan pemerintah Kota Palembang juga teramat penting dalam hal ini. Karena untuk international sport event itu hostnya itu Kota Palembang ya. Kota. Jadi kalau dalam hal ini umpamanya provinsi sudah menyiapkan Jakabaring Sport City itu, harusnya juga pemerintah kota sebagai hospitality itu juga turut andil di dalam mengambil beberapa event. Ada usaha. Udah usaha. Jadi memang kolaborasi. Tidak bisa sendiri karena banyak yang terkait lainnya. Kemudian bagaimana? Saya ingat bagaimana kita mengambil event triathlon 2009. Boleh Kakak ceritakan pengalaman Kak Densa nih. Silakan Kak. Bagaimana kalau Bung Agus ingat orang Rusia berlari di Jakabaring gitu kan? Iya ya, banyak sekali orang-orang asing ya tiba-tiba datang ke Palembang ya. Kanada, Amerika, Uzbekistan kan gitu. Begitu ramainya Kota Palembang kala itu Kak ya. Nah itu kan ada strateginya mengambil event itu. Bukan tiba-tiba event itu ditaruh di sini gitu kan. Ada usaha usaha. Sejak lama ya. Sudah lama. Dan begitu antusiasnya Kak ya warga Palembang ketika melihat ada atlet dari Rusia dan negara-negara luar waktu mengikuti pertandingan triathlon. Ya, 2009, 2014 ketika memang International Triathlon Championship itu oleh ITU maupun ISTC kalender eventnya itu ditaruh di Palembang Kak ya. Dan tentu warga Palembang merindukan ada event-event itu Kak ya. Ya pasti kali ya. Pasti ya. Walaupun dari cabang olahraga lain ya. Dan bagaimana sekarang usaha dari marketing ya. Karena Palembang sebagai host ya untuk meyakinkan organisasi olahraga internasional untuk beberapa pertandingan di Kota Palembang lagi. Di Jakabaring Sport City Kak ya. Kolaborasi Bung Agus. Kolaborasi. Jadi antara manajemen Kota Palembang dan board lain yang terkait untuk menjemput itu. Karena kan banyak orang juga merebutnya kan. Kalau pengalaman Kak Densa terdahulu Kak ya, untuk 4 event internasional, itu infonya itu didatangi Kak ya, untuk beberapa organisasi internasional untuk dijemput bagaimana event itu di Palembang. Di Palembang. Itu Kak ya. Ya, pertama tentu kita ada hubungan baik dengan pengurus besarnya. Pengurus pusat. Kalau dengan triathlon, dengan PBSI kan, kita kemarin sempat 2 kali menyelenggarakan Grand Prix Gold dan Indonesia Masters bulu tangkis 2012 2014 kalau triathlon gitu. Jadi pertama memang harus berhubungan baik. Nah, karena yang tahu kalender event internasional orang PB kan. Lalu bicara dan itu tidak sekali dua Bung Agus, berulang kali ya, dan harus diyakinkan diyakinkan. Dan untuk penonton desa yang ketahui dengan waktu itu dengan begitu banyak event warga Palembang tentu menjadi antusias ya. Dan bagaimana tiba-tiba Kota Palembang dikunjungi banyak wisatawan ya. Untuk menonton pertandingan tersebut Kak ya. Karena dari tetangga provinsi juga hadir ketika ada event dunia kan. Karena kan ada
fansnya itu. Fungsi. Fansnya, cabang-cabang olahraga itu ada fansnya. Kayak bulu tangkis itu kan banyak. Oke ya. Kalau melihat kondisi Jakabaring Sport City sekarang ya, Kak ya, fisiknya itu mempengaruhi nggak Kak untuk kita meyakinkan dunia internasional untuk kembali lagi melaksanakan event-event? Masih sangat prima sekali untuk bangunan ya, maupun sarana prasarana pendukung lainnya di situ. Kita memiliki wisma atlet, ya. Yang terpadu. Kita memiliki LRT Ya. LRT Nah, itu yang terpadu dengan bandara ya. dan itu tidak banyak Terpadu dengan Jakabaring Sport City Kak ya. City. Sehingga sebenarnya itu tinggal mengemasnya aja Kak Iya, ya. tinggal bagaimana marketingnya, Dan maintenance-nya, Kak, ya. Iya, meyakinkan orang pusat. Termasuk juga dengan kementerian lembaga. Karena setiap kementerian lembaga biasanya kita maksudnya jangan cuma berpikir bahwa Jakabaring itu hanya untuk event olahraga, Bung Agus. Banyak event. Saya pengalaman dulu pernah menggelar multi event Medco se-Indonesia. Oh gitu ya. Iya, jadi Medco membuat semacam gathering Di situ Kak ya. se-Indonesia di Jakabaring. Dan ribuan orang berkunjung ke sana Kak ya. Berkunjung gitu. Untuk olahraga sambil mungkin beristirahat Kak ya. Beristirahat. Sambil berwisata juga ya. Berwisata. Berolahraga sambil berwisata Kak ya. Tapi kalau melihat begitu minimnya event ya, mungkin bisa dikatakan tidak ada kayak event internasional. Tentu agak jauh kita bermimpi kembali menjadikan Jakabaring Sport City itu memang menjadi tempat wisata olahraga. Kalau menurut pandangan Kak Densa gimana? Kalau peluang itu banyak sekarang ini. Tinggal sekarang ini kolaborasinya, Bung Agus. Usaha sinergi ya? Sinergisitas itu tadi. Antara Jadi pemerintah provinsi pemerintah tidak kota. bisa sendiri. Ya, tapi tetap saja ujung tombaknya manajemen. Karena pemerintah provinsi kan sudah mendelegasikan pengelolaan Jakabaring City itu kepada manajemen. Lalu ajak juga pemerintah kota. Karena host itu sangat menentukan sekali. Kolaborasi pihak ketiga segala macam. Panggil IO yang profesional. Kalau organisasi olahraganya gimana Kak Koni? Agak lama Kak Densa berpikir. Iya, karena saya kan sempat 4 periode jadi pengurus KONI kan. Siap Kak ya, silakan bercerita Kak versi Kak Densa. Jadi memang KONI ini Bung Agus dalam beberapa terakhir ini sedikit kontroversi. Oke. Saya ingat 2019 Presiden pernah mengeluarkan Perpres kalau tidak salah. Dan pada saat itu juga pernah dibubarkan. KONI ini dibubarkan oleh Menteri PAN RB pada saat itu. Karena tupoksinya tumpang tindih dengan Kemenpora. Oh gitu Kak ya. Iya. Lalu sebentar stuck seminggu itu hilang KONI. Hilang KONI, tiba-tiba muncul kembali. Pemerintah mengeluarkan regulasi khusus untuk olahraga prestasi. Fungsi KONI itu cuma 2 lagi, pengawasan dan pendampingan. Nah jadi memang agak salah Bung Agus kalau biaya pembinaan atau uang pembinaan prestasi untuk atlet itu KONI yang mengelola. Oke Kak ya. Harusnya dia langsung ke cabang olahraga. Itu pandangan Kak Densa ya secara umum Kak ya. Kalau bicara tentang olahraga di Sumsel agak bergeser sedikit kita Kak ya. Dari Jakabaring Sport City tentang pembinaan atlet dan prestasi olahraga di Sumsel. Dari pandangan Kak Densa secara umum dulu nih Kak ya. Bagaimana Kak? Untuk tahun ini kan? Nah, sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun ini. Itu juga kemarin kan sempat ada saya lihat ada sedikit perbedaan pendapat, pandangan terkait dengan Jakabaring itu. Kalau dulu kan setiap cabang itu bisa menggunakan. Bisa. Bisa. Kalau sekarang? Nah sekarang ini memang agak sulit karena dia cas. Oh dicas ya? Dicas. Walaupun yang bayarnya kalau tidak salah itu tuh KONI. Oh masih KONI. Jadi dibebankan kepada anggaran KONI untuk membayar Jakabaring Sport City. Kalau dulu memang free. Silakan cabang olahraga untuk memanfaatkan venue itu. Oke, agak menyulitkan juga ya karena kita ketahui sekarang KONI lagi dirundung masalah Kak ya. Dirundung masalah. Nggak tahu sekarang masih ada anggaran nggak ya? Anggaran nggak KONI untuk kan? membantu untuk membayar cas itu Kak ya? Iya. Oke ya. Nah, dan di situ kesulitannya salah satunya Kak ya? Salah satu. Yang kedua, Pemprov Cabur
induk cabur biasanya itu tidak terlalu fokus, tidak terlalu serius dalam melakukan pembinaan prestasi ini. Oke, faktor apa itu Kak? Pembinaan prestasi itu holistik, Bung Agus. Ya. Tidak bisa barang itu separuh-separuh. Dari hulu ke hilirnya itu memang harus kesinambungan ya. harus qualified semuanya itu. Bayangkan atlet itu harus latihan 1.200 jam per tahun. Iya. Harus ada jaminan di mana dia latihan. Jaminan di latihan. Jaminan venue-nya itu tuh harus benar bicara olahraga prestasi. Iya. Karena berbeda dengan olahraga rekreasi seperti yang Bung Agus tekuni sekarang. Bicara olahraga prestasi itu ada 11 parameter, Bung Agus. Iya. Salah satunya venue. Venue ya. Kedua pelatih. Pelatih ya. Pelatih ada nggak kita? Pelatih olahraga prestasi. Berbeda dengan olahraga rekreasi. Beda ya. Beda. Kalau saya catat yang pertama tadi untuk venue itu kesulitan karena kena cas tadi Kak ya. Karena cas sehingga atlet tidak begitu leluasa lagi. Harus bayar ya. Harus bayar. Padahal atlet harus latihan 3 jam per hari. Dan tiap hari ya. Itu standar Indonesia, Bung. Oke. Cina sekarang dia sudah di 1.800 jam per tahun. Oke, itu pandangan dari Kak dan saya. Tapi kalau catatan prestasi Sumsel bagaimana Kak? Untuk kita mungkin kita lihat dari PON dulu Kak ya. Dari PON Papua kemarin. PON Papua ranking berapa ya? saya nggak terlalu monitor saya. Karena saya terakhir di PON Jabar saya terakhir. Oh, PON Jabar ya. Saya membawa kontingen di PON Jabar 2016 kan. PON di Papua saya nggak ikut lagi itu. Nggak ikut lagi ya. Tapi kalau secara umum kakak melihatnya ya, bagaimana pembinaan prestasi? Kalau kita tadi bicara tentang olahraga prestasi Kak ya, karena kita jangan sampai nanti atlet itu hanya dipres pada saat pesta olahraga, diminta untuk meraih medali, tapi selama ini latihannya ya seperti kakak ceritakan tadi ya, untuk venue kesulitan, kemudian untuk belum gizinya, belum pelatihnya, peralatan. Dan itu mempengaruhi semuanya Kak? 11 variabel. 11 variabel. Satu saja kurang itu dipastikan dia tidak akan menjadi juara. Karena untuk jadi catatan juga ya, iya. Kalau atlet itu makannya beda dengan orang biasa Kak ya. Iya. Dan hanya pelatih yang tahu. Pelatih ya. Kapan dia harus makan 3.000 kalori, kapan 2.000 karena bergantung di periodisasi latihan. Bung Agus sekarang mau membentuk otot umpamanya, itu makannya berbeda. Beda. Ketika nanti dia harus untuk fokus pada speed. Yeah. Jadi membentuk kekuatan, speed berbeda. Itu pelatih yang paham itu. Jadi pelatih, kami sekarang periodisasinya untuk otot, kekuatan, ya kan? Makannya harus ini bergizi ya. Bergizi. Proteinnya cukup ya. Dan terukur ya. Dan terukur. Juga dan harus terjamin juga akomodasinya Kak ya. Akomodasi. Penonton SNSN, kita beruntung sekali ngobrol dengan Kak Densa ya, orang yang berpengalaman cukup lama di dunia olahraga ya. Jadi ketika saya tanya bagaimana dengan catatan prestasi olahraga di Sumsel, dijelaskan begitu banyak variabel-variabelnya. Oke, penonton SNSN, seru ya ngobrol dengan Kak Densa tentang bagaimana menjadikan Jakabaring Sport City menjadi tempat olahraga yang memang benar-benar olahraga Kak ya. Dan mungkin masih ada catatan yang mau Kak Densa RS sampaikan tentang memaksimalkan fungsi Jakabaring Sport City sekarang ini. Silakan Kak. Ya, harapan terbesar kita terhadap Jakabaring Sport City itu benar-benar bisa hadir menjadi satu komplek sport venue dengan standar internasional itu, di mana setiap venue-nya itu mampu menghadirkan beberapa event olahraga, baik tingkat nasional, tingkat regional maupun internasional, per venue-nya itu. Jadi umpamanya tenis meja, tenis lapangan. Nah, event apa yang bisa ditarik ke sini? Nah, itu kalau itu berkesinambungan 1 tahun penuh, artinya kan penuh Pak. Event di sana itu. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencapai itu? Kolaborasi, sinergisitas. Dan ini harus duduk satu meja kayaknya. Duduk satu meja. Ya, tidak bisa ego masing-masing ya. Dan kota Palembang itu berperan sangat penting sekali dalam menghadirkan. Karena berada di kota Palembang. Karena waktu Asian Games apa SEA Games Kak ya? SEA Games Jakarta, Palembang. Ya? Bukan semua, Bung. Bukan Jakarta Sumsel waktu itu Kak ya? Semua event dunia, baik single event maupun multi event, itu yang dimunculkan kota hostnya. Gitu ya. Nggak pernah nama provinsi.
Jadi peran Kota Palembang dalam hari ini pemerintah harus memang sangat besar dan harus maksimal. Harus ya? maksimal. Iya. Dan kita yakin sekali itu. Kita yakin sekali Kota Palembang akan Bisa, mampu. ya? Bisa. Apalagi di tangan kepala daerah yang baru nanti Kak ya. Insya Allah. Kita belum tahu siapa kepala daerah yang baru Kak ya. Iya. Saya juga punya pengalaman kemarin dengan Pak Ratu Dewa. Pak Ratu Dewa Pak ya. Ratu Dewa di 2018. Oke. Kita tarik satu event nasional di Jakarta. Saya membawa beliau ke Jakarta. Karena kontraknya dengan Jakarta itu wali kota, Pak. Oke. Iya, kontrak. Itu saya ingat sekali di Hotel Sultan. Olahraga apa itu Kak? Bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Sirkuit nasional. Sirkuit Nah, nasional. Pak Ratu Dewa kan orang kota itu. Oke. Waktu dia sekda. Sekda Nah, ya. itu. Kita sapa dulu Pak Ratu Dewa ya. Assalamualaikum Pak Ratu Dewa. Semoga selalu sehat dan lancar menjalankan aktivitasnya ya. Dan Pak Insyaallah, Ratu amin. Dewa pernah menjadi tamu podcast saya nih Pak. Saya tunggu Dan Pak Ratu. beliau sahabat kecil saya. Dan saya tunggu episode kedua untuk Pak Ratu Dewa. Oke, lanjut lagi Pak tentang peran kota yang harus dimaksimalkan untuk Jakabaring Sport City. Ya, sebenarnya tinggal direalisasikan saja bagaimana Kota Palembang itu sudah dinobatkan sebagai sport tourism city Iya. oleh Menteri Pariwisata kan. Nah sekarang ini optimalisasi Jakabaring Sport City dengan semangat kolaborasi sinergitas. Maintenance-nya Kak ya, bagaimana menjaganya Kak ya? Menjaganya manajemen. Ya kan? Manajemen, karena itu ada aturan sendiri, Bung. Kalau sudah menjadi PT itu berarti urusan rumah tangga mereka. Sumsel supporting. Iya, dan warga Palembang pasti senang ya. Pasti senang. Akan ramai lagi Kota Palembang ya. Ada syuting TV swasta di sana. Iya. Banyak macam, Pak, di sana. Dan tingkat hunian hotel akan tinggi lagi Kak ya. Tinggi lagi. Nah, kemudian ada satu lagi. Apa Bung. itu? Saya bermimpi dari dulu di Jakabaring itu akan hadir Ancol Mini di situ, Pak. Ancol Mini Kak ya. Itu yang saya pikirkan. Itu Kenapa? ini menarik ini Kak. Iya. Nah, ini kalau bisa hadir semacam Ancol Mini, karena di seberang situ kan sangat luas sekali. Itu. Saya membayangkan setiap akhir pekan. Nanti kan tol kita ini kan tembus sampai Aceh, Pak. Ya. Jadi Trans Sumatera. Jadi Sumatera Selatan, Kota Palembang itu akan menjadi magnet ekonomi di Sumatera. Bayangkan itu orang dari Aceh, jadi tidak perlu ke Jawa lagi untuk rekreasi. Cukup ke Palembang Cukup Kak ya. Palembang. Artinya semua kamar Wisma Atlet akan penuh di akhir pekan. Oke. Nah, di samping orang berolahraga, orang berwisata, ada festival burung, ada festival band, maka dia menjadi satu kawasan yang internasional punya itu. Sebenarnya Jakabaring. infrastrukturnya sudah tersedia Kak ya. Sudah Tinggal melengkapi sedikit-sedikit aja mungkin Kak ya. Iya. Dan ini perlu Kalau hadir Ancol Mini di situ, ide-ide brilian seperti Kak Densa ya. ya luar biasa itu. Akan menjadi magnet ekonomi. Ya kan orang akan hadir di sini. Jadi orang sekarang ini kita kalah dengan Lampung. Iya. Karena Lampung punya pantai. Iya. Kalau weekend orang Palembang ke Lampung Ke ya. Lampung. Sekarang orang tidak lagi ke Lampung tapi ke Palembang. Karena kita punya wahana Wahana ya. segala macam. Tapi kita plus, kita punya sport venue. Orang bisa berolahraga sekaligus. Sambil berwisata, berolahraga. Berolahraga. Jadi dia bawa keluarganya ke sini, ya kan? Tiap hari Minggu kita adakan. Dan kalau ada event, mereka sambil juga bisa menonton event Kak ya. pasti itu tadi. Akan semakin lengkap Kak ya. Iya. Kemudian karena kita punya lapangan luas, umpamanya di Sabtu dengan Minggu itu bisa dibikin pusat penjualan mobil bekas. Oh gitu Kak ya. Ya. Bayangkan orang dari Lampung ke sini Bisa sambil berwisata juga ya. Berwisata. Sambil belanja ya. bisa belanja, Pak. Oke. Nah, itu. Jadi itu konsep sport tourism city itu. Jadi jangan cuma terpikir ini hanya bukan semua. Yang penting konsepnya wisata. Dan mungkin masih bisa banyak ide-ide lagi yang masuk Kak ya. Banyak. Ya. Beragam event bisa masuk. Kolaborasi di situ. Dan lahan di sana masih cukup luas Kak ya. Cukup luas. Dan kita punya berapa 3.000 atau 4.000 kamar. Oke. Ya kan? Jadi menampung sekali untuk orang datang kan. Tinggal kolaborasi Kak ya. Kolaborasi. Antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, Iya. pengambil kebijakan dan yang mengelola Jakabaringnya Kak ya. Jakabaring manajemen. Oke. Manajemen. Bagaimana untuk duduk satu meja mewujudkan mimpi-mimpi indah itu Kak ya. Iya. Sayang sekali. Ya kan? Karena tidak banyak negara yang memiliki, negara loh bukan provinsi, negara yang memiliki satu kawasan yang Satu kawasan luar biasa. wisata terpadu ya. Dan waktu itu pernah kalau nggak salah saya dikunjungi Jokowi dan Jokowi sangat antusias ya melihat Jakabaring Sport City ya menjelang pesta olahraga Asian Games. Asian Kak ya. Games.
Penonton Lesa SN ngobrol di balik layar tadi ya, begitu tinggi perhatian seorang Kakanda saya Densa untuk dunia olahraga di Sumatera Selatan. Sebenarnya Kak ya, apa yang harus dimaksimalkan untuk menambah menambah emas, menambah medali, menambah prestasi lagi untuk olahraga prestasi di Sumatera Selatan ini? Silakan Kak. Bung Agus, kadang-kadang saya melihat Ya. kita ini salah urus. Oke, silakan. Salah urus di mana nih Kak? Jadi memang, tapi ini bukan hanya di Sumatera Selatan, di Indonesia kita masih memakai paradigma yang lama ya. Iya. Kalau di luar negeri, Bung Agus, nggak ada lagi KONI itu, Oke. nggak ada lagi Pengprov cabur, pengurus kabupaten kota nggak ada. Jadi dia dari national sport federasinya, pengurus pusat, pengurus besar, turun ke kabupaten provinsi kota itu klub. Klub yang Dia hanya tahu dengan klub. Yang paling bagus tuh kalau kita di IMI, Bung. oke. IMI itu menerapkan itu. Oke. Nah, di kita bayangkan ada juara karate dari Muratara. Ya, Ini sampel sampelnya. atau di Lubuk Lingga. Tiba-tiba dia harus mengikuti kejuaraan tingkat nasional di Surabaya. Dia di Muratara ini. Dapat rekomendasi dulu harus dari pengurus cabangnya di situ. Begitu rumitnya ya. Ke KONI kabupaten. Lalu ke pengurus provinsi. Oh iya. Dapat dulu dari KONI agar mendapat transport dari KONI itu runtunya begitu. Oh gitu ya. Begitu panjang perjalanannya Kak ya. Dia harus berangkat ke situ, duit belum keluar karena birokrasi. Oke. Gitu. Dan bisa ditalangi dulu duit sendiri, duit sendiri Iya, Kak ya. karena ada duit. Oh, iya. Kan begitu. Oke. Nah, maka Harus dipangkas Kak ya. harus dipangkas. Oke. Organisasi itu jangan sampai salah urus. Oke. Organisasi di induk cabang olahraga prestasi, kita ini kan ada 3 Bung, Ya. olahraga Indonesia ini, prestasi, rekreasi dan disabel, NVC itu. Ini induk besarnya. Ketika bicara olahraga prestasi, maka seyogyanya, idealnya biaya pembinaan prestasi itu, biaya pembinaan olahraga itu harus kembali ke atlet dan pelatih. Berapa persen itu Kak? Kalau menurut Ade Yaksa Dakdul, Ade Yaksa Daul, Menpora dulu, Mantan Menpora yang dulu ya. 75%. Harus kembali lagi ke atlet. Kembali ya? ke atlet. 25% untuk ngurus rumah tangga. Oke. Listrik, gaji, DL apa segala macam ya, SPBD ya, segala macam. Oke. Ini harus ke ini. Tadi saya cerita sama Bung Agus, berapa biaya pembinaan prestasi satu orang atlet per tahun? Ini prestasi ya, Iya. prestasi. Dulu hitungan saya di 2010, saya pernah survei dulu. 200 juta Setahun. per orang Setahun Kak ya. setahun. Oke. Nah, itu kita belum bicara kalau mau mendapat medali emas umpamanya. Karena kehidupan atlet penuhi dengan latihan. Latihan ya. Apalagi Bung Agus, olahraga ini kan ada banyak rumpunnya, Bos. Ada olahraga permainan, Ya. ada olahraga bela diri, ada olahraga terukur. Khusus untuk olahraga permainan yang saya dalami itu, kalau menurut Profesor Bomba itu 60 kali dia harus melakukan kompetisi per tahun. 60 kali 60 tahun. untuk seorang atlet. Seorang atlet. Oke. Nah, kalau 1 tahun itu ada 54 minggu, kebayang kan Bung Agus sekarang kenapa liga-liga di situ setiap pekan. Iya iya. Nah, itu kira-kira Untuk gambarannya Kak ya. gambarannya itu. Bagaimana untuk maintenance atau pembinaan seorang atlet itu Kak ya. Karena dia harus bertanding setiap minggu gitu. Nah, itu kan kompetisi itu banyak jenisnya. Ada home away. Kadang-kadang kita butuh latih tanding. Latih tanding dibayar. Latihannya dibayar lagi Kak ya. Iya, kayak saya dulu di Platnas kan dibayar. Dan memang ternyata dari ulasan dari Kak Densa tadi, untuk seorang atlet memang perlu kos ya. Iya. Dan itu memang harus dianggarkan Kak ya. Harus dianggarkan. Dan jangan sampai dipangkas Kak ya. Kasihan atletnya nanti Kak ya. Dan yang pasti bonusnya harus dibayar juga Kak ya. Kalau sudah dijanjikan, ya kan? Kalau sudah dijanjikan, kalau sudah memang terjadwal, dan itu memang lazim. Sebenarnya nggak perlu dibahas itu Bung Agus. Oke. Setiap multi event itu kembali dari multi event, atlet akan mendapat bonus peraih medali. Tinggal besar kecilnya. Besar kecilnya ya. Iya, Dan, itu sudah. dan karena saya banyak berteman dengan atlet, bonus itu jadi kalau Katong Palembang jadi tungguan.
kalau sudah menyerahkan medali ke pemerintah hendaknya langsung dibayar ya. Karena ini adalah pesta mereka 4 tahunan. Iya ya. Iya, 4 tahunan sekali kan. Kayak PON itu kan 4 tahunan. SEA Games itu kan begitu. Jadi memang benar-benar dan para atlet merasakan bahwa 4 tahunan itu inilah rezeki kita kira-kira kan. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali Itu gitu. pun kalau dapat medali. Kalau dapat medali. Makanya dia berjuang habis-habisan Berjuang Kak ya, habis-habisan. dengan pertumpahan energi dan sebagainya Kak ya. Karena kan cukup besar Bung Agus bonusnya itu. Bonusnya ya. Bahkan di beberapa provinsi lain kan miliaran itu. Miliaran ya. Dihargain 1 emas itu. Ya setahu saya itu ya. Jadi bertarung ya. Bertarung. Bertarung. Ya. Penonton SASN, kita sepertinya udah di ujung obrolan podcast ya bersama Kakanda saya Densa RS. Dan di ujung obrolan ada harapan dari Kakanda Densa untuk dunia olahraga di Sumsel. Silakan Kak Densa. Ya. Bung Agus, membangun prestasi olahraga itu tidak mudah. Iya. Itu bisa dipastikan. Iya. Di samping memang butuh pembiayaan yang besar, juga soliditas dari organisasi, kemudian komitmen daripada para pembinanya untuk mencetak itu. Harapan saya ke depan sebenarnya kayak kawan-kawan di cabang olahraga itu jangan terlalu banyak. Ini saya kan sering lihat Bung Agus terlalu banyak dan cita-citanya mau dijadikan semua atletnya. Oke. Padahal contoh cabang karate umpamanya 1-2 orang atlet saja. Iya. Yang memang benar-benar menjadi top atlet. Sehingga energinya itu bisa full ke situ. Iya. Pokoknya dia dititipkan di mana. Bahkan di provinsi lain Bung Agus. Kayak Jawa Barat itu pelatih wusunya itu didatangkan dari Cina. Iya. Gitu. Nah, kita juga begitu. Umpamanya cabang karate kita bisa titipkan di negara luar. Iya. Ini ujung Palembang tuh saking keseriusnya. Sakingnya itu. untuk meraih Nah, prestasi. yang lain ya standar saja. Normal saja gitu. Tapi ketika memang ada atlet yang memang kita prediksi penilaian pelatih dia bisa mencapai puncak, maka all out gitu. Dimaksimalkan. Jadi pembiayaan energinya itu bisa lebih difokuskan kepada dia. Jadi jangan sampai kita itu bias Bung Agus. Oh ya, paham maksudnya. Jadi ada prioritas kan? Ada prioritas. Nah, bayangkan kalau setiap cabang olahraga melakukan prioritas. Iya, seperti itu. Atletik, nomor apa yang mau diprioritaskan? Ayo. Coba. Jadi Sumatera Selatan itu bisa up gitu. Bisa naik lagi Bisa ya naik. untuk perayaan medali ya. Iya, jadi dalam di setiap PON ya. Iya, jadi di setiap cabang olahraga dia bisa ada atlet unggulan yang dimungkinkan dapat medali kan. Dan sebenarnya Sumsel sendiri sudah harum dengan dunia olahraga Kak ya. Iya. Tinggal menjaganya Kak ya. Tinggal menjaganya karena siapa yang tidak kenal dengan Sumatera Selatan? Satu-satunya provinsi yang mampu menggelar beragam multi event, pesta olahraga internasional Kak ya. Islamic Solidarity Game itu Bung Agus. Itu 55 negara. Iya. Dan dilaksanakan di Sumatera Selatan Sumatera Selatan. Jadi luar biasa hebatnya gitu kan. Oke, terima kasih Kak Densa untuk obrolan hangat Sama-sama, hari ini Kak ya. bagus. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk penonton Lensa SN. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.